Halo semuanya. Kami dari Sistinkes. Perkenalkan, nama aku Dea Kanandita. Aku Pandu Farasgani. Di sini kita bakal bincang-bincang tentang budaya dari panggung sampai buku. Bersama narasumber kita, Bu Yuni. Kira-kira kita juga ada jargon SMA 16 nih. wah, jargon apa itu? SMA Negeri 16 Semarang berkreasi, berkolaborasi, religi, seni. Tapi dari jargon itu kira-kira itu Apa sih ada maknanya, Bu Yuni? maknanya apa sih? Oke, ada maknanya, yaitu berkolaborasi, religi, seni, berkreasi ya. Berkreasi itu bahwa seluruh yang ada di warga SMA Negeri 16 itu pastinya mempunyai ide-ide kreativitas yang banyak. Jadi artinya berkreasi itu begini, tandanya atau simbolnya punya banyak ide, banyak pemikiran anak-anak di SMA 16 itu begitu. Kemudian berkolaborasi itu begini gerakannya, itu saling bekerja sama, ya, bekerja sama baik dalam bidang mata pelajaran atau kemitraan di luar, tentang di luar sekolah, atau berkemitraan dengan beberapa bidang, berkolaborasi. Kemudian religi, jadi kita juga menanamkan ke anak-anak bahwa keagamaan, kepercayaan masing-masing itu penting dan harus sangat dipertahankan. Berkolaborasi, religi, seni. Kemudian seni ini sangat menonjol di SMA 16 sehingga kita mewadahi dalam satu kegiatan di SMA 16 sehingga antara berkolaborasi, religi, seni itu seimbang. Wah, menarik sekali ya ternyata maknanya. Iya betul. Nah jadi kita juga ini nih ada pertanyaan-pertanyaan buat Bu Yuni juga nih. Wah, kira-kira apa saja sih pertanyaannya tuh? Coba ya aku bacain ya pertanyaan yang pertama ya. Bisa ceritain dong Bu Yuni secara singkat mengenai biodata dan perjalanan hidup Bu Yuni, dan apa aja sih tantangan atau rintangan yang telah Bu Yuni lewati selama ini? Pertanyaan banyak banget pertama ya. Dan apa sama Iya, benar sekali. Apa tadi lagi yang apa saja sih tantangan atau rintangan yang pernah Bu Yuni hadapi selama hidup berjalan? selama hidup saya berjalan atau selama menjadi guru di SMA 16? Selama guru. Oke deh. Berarti terkait dengan sekolah ya. Sebagai posisinya di sini saya sebagai guru. Tantangan atau rintangannya apa? Pasti tentunya ada ya, ada, dan membuat saya semakin terpacu. Tantangannya awal saya tahun di sini, mulai di SMA Negeri 16 itu tahun 2008, itu bahwa seni tari itu di sini masih asing sekali dan belum masuk di dalam pembelajaran intrakurikuler, hanya ada di ekstrakurikuler. Dan itu kebetulan saat sebelum tahun 2008 itu yang mengajar juga Bu Yuni. Tahun 2005 saya ngajar ekstra tari. Nah, kemudian tantangannya itu gini loh. Tidak hanya anak, tapi semua ya, hampir semua guru karyawan itu memandang bahwa tarian itu ya bergerak saja. Menari itu hanya gerakan aja yang diutamakan. Padahal di dalam seni tari itu kan ada wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Wiraga berarti gerakan. Tetapi karena memang di sini waktu itu belum familiar ya dengan tarian, jadi ketika saat mau lomba saya mengajukan untuk perlengkapannya, baik itu rias, kemudian tata rias dan kostum, itu beliau-beliau kurang memberi dukungan yang memuaskan gitu. Jadi ya saya harus berusaha memahamkan, baik itu kalau anak-anak sih gampang ya, gampang, dan mereka juga sangat senang sekali. Tapi yang terkait dengan pemangku kebijaksanaan dan beliau-beliau yang belum memahami, memang saya harus
memberi sedikit edukasi. Tantangannya. Wah, menarik sekali ya tantangan yang selama ini dialami Bu Yuni selama menjadi guru di SMA Negeri 16 ini. Tapi dengar-dengar nih Bu Yuni pernah menciptakan sebuah tarian yang berkaitan dengan keraton. Boleh nggak sih diceritakan dari keraton mana tarian tersebut berasal dan apa kontribusi Bu Yuni dalam penciptaan tarian tersebut? Baik, ini apa ya istilah? Perlu diluruskan aja ya sedikit sini. Sebenarnya saya hanya membantu, bukan roll on atau semuanya itu saya yang menciptakan, tapi hanya membantu. Kebetulan waktu itu kalau di Demak itu kan ada yang namanya kayak jenis kerajaan kecil gitu ya. Kalau menurut cerita yang beliau-beliau yang ada di Demak atau orang yang berkompeten di sana itu kayak kerajaan kecil tapi masih ada hubungannya dengan kerajaan Demak gitu. Jadi sisanya itu namanya Keraton Gelagahwangi, ya, Demak Bintoro waktu itu. Kemudian sekitar tahun 2010 kayaknya ya, tuh saya dimintai bantuan atau istilahnya sharing gitu ya. Ini saya minta bantuan Mbak Yuni untuk membantu membuat gerakan tarian bedoyo untuk kegiatan ini. Nah, akhirnya saya waktu itu berempat ya dengan teman saya. Kemudian merangkailah gerakan-gerakan namanya bedoyo Suminaring Gelagahwangi. Itu nama tariannya. Nah, menceritakan tentang apa? Yaitu tentang perjuangan masyarakat wanita di sana, wanita Jawa yang ada di Demak itu juga punya kontribusi dalam memerangi penjajah saat itu. Jadi gerakannya ya pada umumnya tarian bedoyo ya, Sik Sriwen bedoyo itu, kemudian menggunakan properti cundrik. Cundrik itu sejenis keris kecil yang dipakai untuk perempuan, jadi untuk properti. Ya, tujuannya untuk apa ya? Untuk memperingati bahwa di Demak itu juga ada tarian yang mencerminkan bahwa pergerakan wanita di sana zaman penjajahan juga ada. Misalnya Kesan banget ya, benar-benar tari itu benar-benar kayak kita tuh ada, walau dalam di tariannya itu ada isinya gitu loh. Kesan banget. Ada kesannya. Nah, jadi juga aku dengar-dengar nih Bu Yuni tuh juga pernah nyiptain tari buat SMA 16 nih, buat siswanya. Nah, apa sih tujuan Bu Yuni sama pesan yang Bu Yuni sampaikan dalam tari itu sih? sebenarnya ini ya Mas Pandu sama Mbak, iya, mencipta atau berkarya tarian itu mengalir begitu saja dan saya juga melihat, membaca situasi bahwa ternyata di SMA 16 tuh ini nih kompetensi anak-anaknya atau animo anaknya di bidang seni tari itu begini. Jadi saya hanya mengarahkan saja, bukan artinya saya memaksakan diri, enggak, tapi melihat anak-anak antusiasnya menari bagus. Kebetulan saya juga sedikit ada pengalaman, kebetulan sesuai basic saya di seni tari, ya udah saya arahkan. Seperti itu di awal tahun 2020 saat pandemi itu kan lockdown semua ya. Kemudian hanya beberapa siswa yang berangkat dan Bapak Ibu guru pun juga tidak semua berangkat. Saya membuat tarian itu namanya lonceng ya. Waktu itu branded sekolahan yang berkreasi ini tadi menggunakan tarian Wono Takas Brantas. Itu sebenarnya sudah saya ciptakan tahun 2017-an. Tari Wono Takas Brantas itu. Nah, menceritakan tentang apa? Itu tentang kondisi alam di sekitar SMA Negeri 16. Ini dulunya saya kesini pertama kali itu tahun 2005. Itu masih daerah yang sekarang perumahan Belanda Bali itu dulunya hutan karet. Jadi begitu Kalimas, karena yang jadi Sabara itu kan dulu juga hutan karet. Ada lapangan Kalimasnya untuk sepak bola. Jadi ketika masuk
ke arah kiri, ya, dari arah Wijen ya, ke kiri masuk itu sudah masuk ke hutan karet. Jadi suasananya sejuk, rimbun sekali. Pulang sekolah saja, saya saat itu masih sekitar jam 2 ya pulangnya. Itu sudah setengah 3, jam 3 itu udah mulai turun kabut saat itu. Sekarang tidak lagi. Nah makanya saya merindukan suasana itu dan merasakan kok beda ya. SMA 16 sekarang dengan tahun waktu saya menginjakkan pertama kali kaki di sini kok beda suasananya. Ya udah hanya terciptalah Wono Tatas Brantas. Itu maksudnya Wono itu hutan atau alas ya. Tatas Brantas itu habis atau hilang. Tanaman kayak hutan karet itu sudah habis, gundul, muncul perumahan, kemudian perumahan elit, mall dan perkantoran. Gitu sih ceritanya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu ada pada saat hari air sedunia, the World Day and the Water Day ya. Itu hari air sedunia. Saya kebetulan yang saat pandemi waktu itu membuat atau menciptakan tarian yang bertema tentang air, ya kan? Karena apa? Di sini karena apa? Wono Tatas Brantas atau hutannya habis, itu dikarenakan habisnya tanaman-tanaman yang sudah tidak seperti dulu. Jadi sumber mata air kering ya kan, di sekolah juga ketika musim kemarau kayak gini pada keran habis ya. Nah, mau wudhu aja kita juga susah kan. Nah itu karena apa? Sumber air yang ini sudah habis. Sehingga saya berkeinginan menggerakkan waktu itu guru, karyawan dan murid yang menari. Itu. Jadi siswa juga menari, kepala sekolahnya saat itu juga menari, ya. Kemudian guru, karyawan juga ada yang memainkan gamelan, ikut nari juga. Tujuannya apa? Mensosialisasikan atau mengkampanyekan bahwa sumber air itu penting. Menjaga dengan cara menjaga, berhemat air, menjaga lingkungan, tanaman-tanaman ya yang pohonnya besar-besar, kalaupun akan dipotong ya sudah disiapkan penanaman bibit yang baru lagi atau rekreasinya. Fungsinya atau pesan yang saya sampaikan tujuannya itu sehingga sumber airnya nggak habis. Nah yang ketiga nih tariannya, kita punya 3 tarian loh. Oh, 3 tarian, kita juga baru tahu. Ya baru tahu. Nanti cari di YouTube ya. Iya. Itu yang ketiga itu namanya tari Pracowita. Pracowita itu apa sih? Pracowita itu sebenarnya nama dari sanggar yang ada di SMA 16. Tuh. Singkatan itu akronim, bukan dari bahasa Sanskerta. Jadi Pracowita itu saya ambil dari beberapa ekstra yang ada di SMA 16. Kebetulan berdasarkan pengamatan saya dan beberapa guru bahwa SMA 16 ini yang menonjol ini nih, 1 pencak silat. Pencak silat kita kemarin pernah menjuarai atau sampai ke tingkat internasional juara 3. Kemudian seni, meskipun kita belum dapat juara di FLS 3N ya, tapi sudah mengikuti beberapa perlombaan dan juga pernah mendapat juara koreografer yang diisi, kalau nggak salah waktu itu diisi kakak kelas 1. Kemudian Pranoto Coro. Nah, berbasic budaya Jawa itulah akhirnya saya ambil Pracowita, pencak silat, Pranoto Coro, pencak silat, karawitan, tari. Itu. Jadi 4 ekstra. Gabungan. Nah ini sebenarnya bisa masuk semua sih. Pencak silat kan juga olahraga dan seni. Iya. Ya. Tarian juga bisa masuk. Dan semuanya sebenarnya mewadai. Ternyata banyak sekali ya tarian yang sudah ditunjukkan hari ini dan semuanya itu menarik dan mengandung makna yang dalam sekali ya ternyata ya. Betul banget. Tapi
selain tarian nih, dengar-dengar Bu Yuni juga pernah membuat buku. Kita penasaran nih, kira-kira buku pertama yang ditulis bisa diceritakan nggak sih Bu? Apa judul buku pertama yang Bu Yuni tulis dan apa isi atau pesan utama dalam buku tersebut sih? Buku ya, tadi sudah bicara tentang karya sih ya, karya tarian, karena sesuai dengan basic saya tari, jadi ini masuk ke sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari bidang saya ya, tarian, dan buku yang saya tulis itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Ada 4 ya. Yang pertama itu Mutiara di Tengah Alaska, yang kedua Negeri yang Hilang di Sangiran, ini bukunya, Mutiara di Tengah Alaska. Kemudian yang kedua adalah Negeri yang Hilang di Sangiran. Ini buku yang ketiga itu tentang penulisan buku materi seni tari SD kelas 4. Itu juga kerjasama, atau saya dimintai menulis naskah buku tentang seni tari kurikulum merdeka di jenjang kelas 4 SD. Kemudian ada yang unik nih cerita ini, yang ini dari unik dan sangat menguras tenaga. Kenapa tuh Bu Kesra? Iya, uniknya itu gini. Jadi kita dikejar target karena kita kerjasama dengan penerbit ya, salah satu penerbit gitu. Kemudian ya ada enaknya dan enggaknya ya. Ada enaknya jelas, ini dapat royalti. Enggak enaknya karena kita itu penulis harus mengikuti nih aturan dari penerbit itu ya, harus ini ada frame-nya lah. Beda kalau saya biasanya menulis tidak terikat, itu kan ya sesuai ide kreativitas saya atau ide-ide saya yang muncul ya saya tuangkan begitu. Tapi baru pengalaman sekali nih saya juga, oh ternyata begini ya. Jadi dikasih deadline itu 1 bulan kalau nggak salah, malah nggak ada kayaknya, 1 bulanan itu nggak ada. Iya, kemudian waktu itu juga pandemi dan kita kan banyak yang lockdown juga ya, itu. Iya, kemudian juga ya mau nggak mau kita berperan dengan ya, satu, kita badannya juga nggak enak, ada virus corona juga, kerja target, akhirnya ya mau nggak mau kita sebisa mungkin maksimal lah bekerja sama dengan tugas yang harus dilaksanakan ya. Akhirnya ketika ya banyak revisi jelas karena mengikuti aturan yang di penerbit tersebut. Kemudian ya alhamdulillah bisa keluar atau terbitlah buku tentang seni tari kelas 4 SD kurikulum merdeka. Kemudian nih lucunya penulis saat itu kan ada SD, SMP, SMA nih, SMA. Nah saya kerja di bagian yang SD kelas 4. Kemudian ternyata penulis itu hanya dapat buku cetaknya 1. Saya dapat 1. Kemudian waktu itu ada pameran buku PGRI tingkat se-Jawa Tengah. Saya ikutkanlah yang satu-satunya buku cetak itu untuk pameran. Dilalah waktu itu keangkut atau ikut ke buku teman saya yang ada di Purwokerto. Saya bingung nyarinya waktu itu. Waktu itu ya udahlah, masuk di lokernya buku teman saya. Akhirnya ya saya perlu lagi iseng cari di toko online. Ternyata nemu ini buku saya nih. Akhirnya saya beli buku saya sendiri. Karena kan dari penerbit itu kita hanya dikasih 1 aja penulisnya. Kalau saya nggak punya buku, ketika saya ngomong kayak gini ya, cerita sama kalian, ini Bu Yuni punya buku ini lah, mana bukunya Bu? Kan saya nggak punya, saya sendiri nggak punya gitu. Akhirnya saya cari di toko online. Dan nanti kalau adik-adik kamu mau beli ya silakan dicari di toko online. Boleh banget. Di toko buku online gitu. Terus yang buku saya yang keempat, buku solo saya yang keempat adalah tentang buku yang membahas memakai baju wanita Jawa yang
Jadi judulnya itu Ngadi Saliro Tuwin Ngedi Busono Putri Jawi. Nah ini juga cukup menarik juga menurut saya ya, karena saya tuh biasanya gini, Mas Pandu dan Mbak Dia, kalau bekerja itu kalau bisa satu pekerjaan 2-3 bulan terlampaui, sekali mendayu 2-3 bulan terlampaui. Prinsip saya begitu. Jadi waktu itu saya mendapat tugas dari salah satu komunitas budaya Jawa Tengah untuk mengisi acara atau sebagai apa ya istilahnya narasumber lah, pura-puranya gitu ya. Mengisi di beberapa pelatihan yang ada di Semarang. Itu ada 5 cabang. Nah kebetulan saya dikasih tugas mengasih materinya itu tentang Ngadi Saliro Tuwin Ngedi Busono Putri Jawi, atau tata cara memakai baju adat Jawa putri itu. Nah saat itu saya berpikir saya harus mencari referensi nih dari buku-buku yang sudah ada, atau dari buku literasi yang ada di keraton, baik itu Surakarta, Keraton Yogyakarta. Saya cari, saya baca-baca, kemudian pelatihan juga saya ikuti, kemudian beberapa referensi di web yang saya coba gaduk-gadukkan itu ya, saya cocokkan dengan buku yang saya baca, dan saya yang mendapatkan beberapa secara langsung dengan narasumber yang pelatihan yang saya dapatkan itu seperti apa, itu saya tulis. Nah bukunya itu kemarin ini masih proses cetak, masih berupa filenya, dan itu rahasia kami belum bisa beredar. Sebenarnya kita udah ada spill duluan nih buku keempat yang Bu Yuni ceritakan ya. Tuh. Terus ini gini Mbak dan Mas, latar belakang dari buku yang keempat ini, saya berangkat dari ini, satu dari keresahan saya melihat anak generasi muda sekarang itu kalau berpakaian adat, khususnya Jawa ya, karena kita kan orang Jawa, jadi saya fokusnya di Jawa, memakai kebaya kemudian memakai kain bawah jariknya itu mungkin dia ingin menyelaraskan dengan style atau dengan apa ya istilahnya mode mereka, tetapi saat dilihat itu kurang enak. Jadi makanya saya tulis buku itu. Nenek moyang kita itu menciptakan kebudayaan, baju, motif, kain, batik itu pasti punya makna dan filosofi yang akan disampaikan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu itu kita apa ya istilahnya itu agak lupa. Ya, lah ini tugas saya, tugas kami atau beliau-beliau termasuk saya yang paling tidak mengetahui nih yang sebenarnya maksud dari tujuan diciptakannya baju adat itu, kemudian makna filosofinya apa. Nah, ini saya ingin sedikit memberi narasi dan edukasi untuk generasi muda gitu ceritanya. Begitu. Ternyata buku keempat Bu Yuni ini menceritakan agar itu ya bisa tetap tampil modern tapi tetap nggak Betul. hilang. Ya, pakem-pakemnya tentang busana Jawa tetap ada. Karena apa? Sering coba mungkin Mbak Dia sama Mas Pandu mungkin juga pernah lihat ya. Terus saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi anak atau seorang wanita itu memakai kain jarik, tetapi belahannya tinggi banget. Padahal dia itu memakai hijab. Jadi ketika kita melihat atau merasakan itu kayak nggak nyaman gitu ya. Jadi ya beragama sekali, tapi roknya atau kain jariknya kok tinggi banget lah. Ini perlu menjadi PR kita bersama. Makanya baiklah buku ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oke. Apa hal yang ingin Bu Yuni tinggalkan dalam hidup ke depannya? Adakah mimpi atau keinginan yang sudah lama ingin Bu Yuni
capai tapi sampai saat ini belum terlaksana? Kira-kira apa tuh, Bu? Keinginannya banyak ya, karena manusiawi. Sebenarnya saya tuh gini ya, yang masih jadi angan-angan keinginan saya tuh yang jelas memberi edukasi atau memberi apa ya istilahnya kayak pemahaman ke anak-anak. Jadi kalau dipaksa ke anak itu, anak-anak sekarang itu nggak bisa. Jadi kita mengedukasi mereka ya dengan apa adanya, kemudian fenomena-fenomena yang ada sekarang, kemudian kita masukkan data, oh dulu tuh seperti ini nih sejarahnya, kemudian datanya yang dulu tuh seperti ini nih. Anak-anak nanti bisa, saya yakin kalian yang generasi Gen Z itu luar biasa. Sebenarnya luar biasa sekali saat dia akan mengeksplor, tapi kadang kalau tidak didampingi itu bahaya. Bahayanya itu apa ya, saya kalau merusak itu gimana ya, kayak bukan merusak ya, artinya agak menyimpang gitu. Jadi butuh pendamping sebenarnya kalau Gen Z itu cenderung begitu. Maka dari itu saya berkeinginan di generasi yang sekarang itu tetap melestarikan, mau belajar, melestarikan dan cintailah budaya. Itu. Kemudian yang kedua itu cita-cita saya yang mungkin sampai sekarang belum terlaksana itu, saya ingin punya tempat pusat latihan berkesenian, baik itu seni tari, musik, daerah, wayang, karawitan, nyinden, yang nembang Jawa itu. Jadi ada pusat gitu pelatihan atau tempat latihan. Yang mau belajar karawitan ya di situ ada gamelannya. Yang pengen belajar pedalangan di situ ada wayangnya, gitu. Terus plus cara pembuatan wayang itu seperti apa nih? Ingin saya begitu. Tapi mungkin saat ini saya baru mempunyai sanggar kecil-kecilan yang fokus di seni tari sama kostum gitu. Sana ya udah pada keinginan Bu Yuni. Keinginan Bu Yuni tapi ternyata belum bisa tercapai, mungkin suatu saat nanti bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Dan ini misalkan sudah tercapai pun kalian bebas silakan mau latihan atau belajar di situ boleh. Boleh banget. Saya pinginnya begitu. Tertarik banget nih, pengen banget ya baik ya. Iya silakan. Untuk umum saya pinginnya itu yang mau belajar dari segala umur ada fasilitas itu, yang mau belajar apa tentang kebudayaan di situ sudah ada, nggak usah kemana-mana. Kita tutup sesi podcast pada hari ini. Terima kasih juga buat untuk Bu Yuni yang udah datang podcast kita. Iya benar. Kita jagoan lagi nih, Jagoan. jagoan lagi. SMA Negeri 16 Semarang. Berkreasi, berkolaborasi, religi, seni. Bye-bye.